Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Ini video yang ke-61, kita akan membahas soal wawancara. Ada 10 buah soal untuk persiapan menghadapi tes P3K tahun 2023. Soal yang pertama, berapa gaji yang Anda harapkan? A. Berapapun itu, yang penting cukup untuk kebutuhan saya. B. Minimal 10 juta dan bertambah banyak setiap tahunnya. C. Setahu saya gaji ASN sudah ditetapkan oleh pemerintah dan cukup untuk mensejahterakan saya. D. Lebih dari gaji yang saya dapatkan pada pekerjaan saya sebelumnya. Dan jadi kalau berharap lulus dan diterima menjadi ASN, gaji ASN itu sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, di sini kita tidak mencari kaya, yaitu hanya untuk mensejahterakan saja. Jadi jawabannya yang paling tinggi poinnya itu adalah yang C. Setahu saya gaji ASN sudah ditetapkan oleh pemerintah dan cukup untuk mensejahterakan saya. Soal kedua, adakah orang yang menjadi panutan Anda selama ini? A. Saya sangat mengagumi tokoh A yang menginspirasi saya untuk menguasai bidang ini. B. Tidak ada, karena semua orang mempunyai sifat buruk. C. Ayah dan ibu saya yang telah membesarkan saya. D. Tidak, saya hanya sekedar mengambil nilai-nilai baik dari orang-orang yang pernah saya jumpai. Kalau ditanya punya tokoh panutan, itu kita harus jawab, yaitu yang menginspirasi tetapi di bidang yang kita kuasai. Nah, ini yang poinnya 4. Saya sangat mengagumi tokoh A, misalnya siapa, sebutkan namanya, yang menginspirasi saya untuk menguasai bidang ini. Biar orang-orang percaya bahwa kita juga mumpuni atau mahir di bidang tersebut. Kalau yang B, ini kesannya yaitu sangat berprasangka buruk atau seuzon kepada semua orang. Karena jawabannya tidak ada, karena semua orang mempunyai sifat buruk. Yang C ini poinnya 3, yang D poinnya 2. Soal ketiga, dalam satu minggu, hari apa yang tidak Anda sukai? A. Sabtu, karena harus menemani istri ke pasar. B. Minggu, karena besoknya adalah hari yang berat untuk kembali bekerja. C. Saya menyukai setiap hari karena selalu memberikan saya kesempatan untuk mendapatkan atau melakukan hal yang baru. D. Senin, karena biasanya ada upacara atau rapat. Untuk melamar pekerjaan, kita harus memperlihatkan sikap optimis kita di sini. Jangan belum apa-apa kita sudah terlihat malas dan tidak mau bekerja. Jadi yang poin tertinggi itu adalah yang C. Saya menyukai setiap hari karena selalu memberikan saya kesempatan untuk mendapatkan atau melakukan hal yang baru. Jadi terlihat ada semangat dan optimisme. Dan orang-orang akan memilih kita dari jawaban yang kita pilih yang menunjukkan optimisme tersebut. Kalau yang D, ini poinnya 2. Soal keempat, bagaimana cara Anda mendeskripsikan kata kesuksesan? A. Sukses berarti dikenal masyarakat luas. B. Sukses harus menjadi kaya. C. Sukses berarti mendapatkan jabatan yang tinggi. D. Sukses bisa membantu orang lain. Kita lihat, poin yang tertinggi itu ada di D. Sukses yang sebenarnya itu adalah ketika bisa memberikan manfaat atau bisa membantu orang lain. Soal kelima, apa yang Anda lakukan saat Anda merasa buntu dalam menghadapi suatu masalah? A. Istirahat sejenak dan menenangkan pikiran. B. Meminta masukan dari rekan kerja atau komunitas yang sebidang dengan saya. C. Melupakannya dan mengerjakan pekerjaan saya. D. Membayar rekan kerja untuk menyelesaikannya. Jadi ada kalanya kita akan buntu, mumet, atau tidak bersemangat untuk bekerja. Atau kita sedang menghadapi suatu masalah. Maka sikap kita ketika sedang menghadapi masalah itu adalah ya, yang B. Kita minta masukan dari rekan kerja atau komunitas yang sebidang dengan kita. Siapa tahu dengan curhat atau berbagi masalah, itu akan muncul ide-ide untuk keluar dari masalah tersebut. Kemudian yang poinnya 3 itu adalah istirahat sejenak dan menenangkan pikiran. Kalau yang C itu poinnya 1 dan yang D itu poinnya 2. Soal ke-6, ceritakan bagian tersulit yang pernah Anda temui dalam pekerjaan sebelumnya. A. Pekerjaan tidak ada habisnya dan deadline yang selalu cepat. B. Atasan saya otoriter dan egois. C. Pekerjaannya itu-itu saja dan tidak membuat saya berkembang. D. Pekerjaan saya lebih banyak dibandingkan rekan kerja saya. Jadi kalau ditanya, instansi sebelumnya jangan pernah menjelek-jelekan rekan kerja, atasan. Jadi
Yang poinnya yang tertinggi di sini itu adalah yang C. Kita mengira itu pekerjaan kita yang sebelumnya itu tidak membuat kita berkembang. Jadi dengan harapan di pekerjaan baru yang kita lamar itu membuat bakat, minat, dan potensi kita itu berkembang. 7. Apa kekurangan Anda? A. Mengutamakan kebahagiaan orang lain dibanding diri sendiri. B. Tidak suka bekerja dalam kelompok. C. Emosional. D. Terlalu banyak kelebihan. Dan kekurangan itu yang poinnya adalah 4. Adalah yang A. Kalau yang B poinnya 3, yang C 2, yang D 1. Terlalu banyak kelebihan, ini seolah-olah terlalu menjunjung tinggi diri sendiri. Nah, langit tidak pernah menunjukkan dirinya tinggi. Kita tidak perlu terlalu banyak bicara soal kelebihan kita atau prestasi kita. Cukup orang lain yang menilainya. Soal ke-8, apakah Anda bisa bekerja di kelompok? A. Saya bisa karena dengan bekerja sama, satu hal bisa diselesaikan dengan mudah dan cepat. B. Jika anggota kelompok bisa diajak kerja sama, maka saya akan menyesuaikannya. C. Saya lebih suka mengerjakan sendiri dan menyuruh teman saya untuk bersantai saja. D. Saya bisa bekerja sama jika teman sekelompok merupakan teman dekat saya. Ini sudah jelas ya, yang poinnya tinggi itu adalah yang A. Kita bisa bekerja sama, karena suatu hal bisa diselesaikan dengan mudah dan cepat kalau kita bekerja sama. Yang B ini poinnya 3, yang C 1, dan yang D ini 2. Soal ke-9, apa pendapat Anda tentang kekayaan? A. Terkadang, kekayaan akan memudahkan kita dalam melakukan sesuatu. B. Dengan kekayaan, kita bisa melakukan segalanya yang kita inginkan apapun itu. C. Kekayaan bentuknya nyata dari hasil perjuangan dan sebagai sarana untuk berbagi dengan orang lain. D. Kekayaan adalah tujuan akhir hidup saya yang harus menjadi fokus utama. Dan orang akan menilai kita dari jawaban yang kita berikan. Jadi yang paling tinggi di sini itu adalah C. Kekayaan bentuk nyata dari hasil perjuangan dan sebagai sarana untuk berbagi dengan orang lain. Dan jangan sampai menjawab bahwa dengan kekayaan kita bisa melakukan segalanya yang kita inginkan, apapun itu. Jangan sampai jawab seperti itu, Bapak Ibu. Soal ke-10, kesalahan terbesar apa yang pernah Anda lakukan? A. Saya belum kaya hingga saat ini. B. Saya pernah tidak membayar gorengan di sekolah. C. Saya tidak pernah melakukan kesalahan. D. Saya tidak mempersiapkan lebih awal untuk menghadapi seleksi ini. Kita lihat, yang A itu poinnya 2, yang B 3, yang C 1, yang D 4. Bagi Bapak Ibu yang masih berminat untuk memiliki file PDF dari soal SJT, lengkap dengan kunci jawabannya, soal ini pernah kita bahas dari part 1 sampai 50, jumlah soalnya 267 butir, dengan 20.000 saja, Bapak Ibu sudah bisa memilikinya. Silakan hubungi nomor WA yang tertera. Demikian saja Bapak Ibu, pembahasan soal pada video kali ini. Semoga semakin membantu Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri menghadapi tes P3K yang tidak lama lagi akan dilaksanakan. Saya tetap doakan semoga Bapak Ibu lulus P3K tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.